Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita bakalan presentasi terkait kebencanaan, geografi kebencanaan bagian kelompok banjir dan banjirop. Ini adalah kelompok kedua terakhir sebelum memasuki UAS. Jadi teman-teman boleh disimak terkait materi yang kami sampaikan. Nanti apabila memang ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom chat atau juga boleh bertanya secara langsung ya terkait materi yang kita kasih. Sebelumnya boleh dibuat teman-teman saya mungkin ada anggota kelompok, ada saya sendiri, ada Indri, ada Fedora, ada Sasa, sama satu lagi sama eh sorry boleh temen-temenku satu lagi siapa ya aku lupa. Ya, adalah satu lagi ya. Nah, mungkin boleh dilanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Silahkan teman-teman. Baik, untuk yang pertama yaitu kita akan membahas dulu terkait apa itu banjir. Nah, banjir sendiri adalah kondisi ketika air meluap dan melebihi kapasitas saluran seperti sungai, danau sehingga mengakibatkan tergenangnya suatu wilayah. Nah, banjir juga bisa diartikan sebagai air dalam jumlah besar yang menggenangi suatu daerah karena tidak dapat tertampung oleh saluran air yang ada. Nah, ada beberapa definisi banjir menurut para ahli. Yang pertama menurut Just Smith, yaitu seorang ahli hidrologi menjelaskan bahwa banjir terjadi saat aliran melebihi kapasitas saluran dan menyebabkan genangan di wilayah sekitar. Nah, sedangkan menurut Michael Jackson, seorang ahli geografi, banjir sendiri adalah situasi ketika air dari sungai atau danau meluap ke daratan yang seharusnya kering. Nah, selanjutnya itu ada banjir rob. Nah, banjirop sendiri yaitu merupakan genangan air laut yang terjadi di wilayah pesisir saat air laut pasang sangat tinggi. Nah, atau ketika terjadi gelombang badai. Nah, biasanya banjirop ini berlangsung dalam waktu singkat saat air laut sedang pasang dan umumnya disebabkan oleh kombinasi antara angin, badai di laut, serta fase bulan purnama yang memengaruhi pasang surut air laut. Terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk Indri yang sudah menyampaikan terkait apa itu banjir dan banjirop. Selanjutnya ada penyebab banjir dan banjirop. Boleh lanjut saja. Baik, selanjutnya di sini ada penyebab banjir dan banjirop. Kalau misalkan slide yang ini penyebab banjir secara umum gitu ya. Yang pertama ada penebangan hutan liar yang menyebabkan hutan gundul. Akar pohon yang berfungsi sebagai penyerapan air juga hilang sehingga akan lebih mudah terjadi banjir karena tidak ada perlindungan pohon untuk menahan resapan air. Ini menjadi satu hal yang memang sudah umum ya terjadi. Yang kedua ada pemukiman di bantaran kali. Pendangkalan sungai atau kali terjadi karena kebiasaan buang sampah masyarakat yang langsung ke sungai dan keadaan tanah yang ada di kiri kanan bangunan itu bisa saja amblas lalu menutupi sisi-sisi sungai. Yang ketiga ada curah hujan yang tinggi. Suatu daerah yang curah hujannya lebih tinggi jika terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama sangat berpotensi terjadinya bencana banjir, terutama daerah yang datarannya lebih rendah serta memiliki curah hujan yang tinggi akan semakin lebih mudah terjadi banjir. Next. Nah, yang ini penyebab banjir rob. Yang pertama ada pemanasan global, yaitu menyebabkan meningkatnya suhu rata-rata dunia. Adanya pemanasan global mempengaruhi es yang ada di kutub yang ada di kedua kutub bumi. Selanjutnya yang kedua ada pembabatan hutan mangrove. Hutan mangrove ini tumbuh di air yang lambat
dan mengendap lumpur yang dibawanya dari hulu. Karena hutan mangrove ini berfungsi sebagai pencegahan dari banjirop gitu. Yang ketiga ada fenomena penurunan permukaan tanah. Jika permukaan tanah mengalami penurunan, daerah pesisir akan mengalami banjirop karena semakin turun permukaan tanah, daerah tersebut akan semakin berada di bawah permukaan laut. Baik, ya, terima kasih. Baik, terima kasih ya, Rekta sudah menyampaikan materi terkait apa itu banjir dan banjirop penyebabnya. Sekarang ada dampaknya nih. Boleh nih teman-teman yang lain silahkan langsung disampaikan saja materinya. Baik, selanjutnya ada dampak dari banjir. Banjir dapat menyebabkan berbagai dampak, termasuk kerusakan infrastruktur, bangunan, dan pemukiman, serta dapat mengakibatkan korban jiwa. Yang pertama ada kerugian ekonomi. Contohnya, banjir di Jakarta dan sekitarnya pada awal tahun 2020 diperkirakan menyebabkan kerugian lebih dari 10 triliun. Terus kerugian ini meliputi kerusakan rumah, infrastruktur pertanian Provinsi DKI, Jakarta, dan Jawa Barat. Kerugian warga diperkirakan mencapai 2 triliun, termasuk harta, benda, dan kendaraan yang terendam air. Sektor retail juga mengalami kerugian besar akibat pusat perbelanjaan yang tutup, dengan estimasi kerugian 1 triliun. Aktivitas ekonomi di kawasan industri Jabodetabek lumpuh akibat banjir, menyebabkan penurunan produksi. Terus selanjutnya ada kerusakan infrastruktur dan lingkungan. Banjir dapat menyebabkan sarana dan prasarana masyarakat. Banjir dapat merusak ekosistem sungai dan wilayah pesisir. Lalu ada dampak sosial. Banjir menyebabkan pengungsian massal. Pada awal Januari 2020, jumlah pengungsi di Jakarta mencapai 187.000 orang, kemudian menurun menjadi sekitar 92.000 orang pada tanggal 5 Januari. Banjir mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Banjir dapat menyebabkan krisis air bersih akibat air minum yang tercemar. Banjir juga memicu timbulnya berbagai penyakit seperti diare dan infeksi saluran pernafasan. Terus yang terakhir ada dampak pada pertanian. Banjir dapat merusak lahan pertanian dan mengganggu ketahanan pangan lokal. Di next. Nah, selanjutnya ada dampak dari banjirop. Banjirop adalah banjir yang disebabkan oleh naiknya permukaan air laut yang menggenangi daratan pesisir. Banjirop menimbulkan berbagai dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang pertama ada kerusakan infrastruktur dan lingkungan. Banjirop dapat merusak rumah-rumah warga dan fasilitas umum seperti jalan. Contohnya di Semarang, bangunan milik PT KAI terdampak banjirop, sarana dan prasarana rusak. Banjirop memicu terjadinya erosi dan longsor. Banjirop juga mengakibatkan pencemaran lingkungan. Jalanan menjadi rusak dan berbahaya untuk dilalui. Selanjutnya ada dampak sosial. Banjirop mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat. Banjirop menyebabkan warga stres. Banjirop juga berdampak pada kesehatan berupa gatal-gatal. Yang terakhir ada dampak dari ekonomi. Banjirop menyebabkan kerusakan pada rumah dan kendaraan bermotor warga. Sawah tergendang rob, sehingga tidak bisa ditanami lagi. Banjirop juga menyebabkan kerusakan barang-barang berharga milik masyarakat seperti motor, mobil yang rusak terkena air banjir. Terima kasih. Ya, baik, Fedora mungkin sudah menyampaikan ya dampak eh, dari banjirop. Nah, selain itu banjir juga bisa bikin ekonomi jadi lesu.
banyak bisnis dan juga industri yang nggak bisa beroperasi tuh karena kebanjiran. Karena salah satunya memang banjir ini menjadi faktor yang sangat merugikan masyarakat seperti itu ya. Boleh dilanjut teman-teman. Nah, di sini ada terkait siklus penanggulangan bencana. Nah, untuk teman-teman yang akan menyampaikan ini silahkan ya, langsung saja. Baik, selanjutnya di sini ada siklus penanggulangan bencana banjir dan juga banjirop. Yang pertama ada persiapan sebelum banjir, yaitu biasanya melakukan pemetaan dan penilaian risiko dengan cara mengidentifikasi rawan banjir dan menganalisis data historis dan kondisi geografis pada suatu wilayah yang rentan terkena banjir. Kemudian yang kedua, melaksanakan rencana evakuasi, yaitu mensosialisasikan rencana evakuasi yang jelas, seperti tempat-tempat yang aman ketika terjadi banjir. Yang ketiga ada pelatihan dan simulasi untuk memastikan semua warga tahu apa yang harus dilakukan. Kalau misalkan untuk anak-anak sekolah biasanya dilakukan sekolah siaga bencana. Yang keempat ada pembangunan infrastruktur seperti tanggul, kanal, dan sistem drainase yang baik. Next. Nah, kemudian di sini ada tindakan selama terjadinya banjir. Yang pertama yaitu peringatan dini dengan memanfaatkan teknologi melalui SMS, media sosial, dan sirine lokal. Yang kedua, evakuasi sesuai rencana yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, penyediaan bantuan darurat seperti mendistribusikan makanan, air bersih, dan pakaian, serta mengkomunikasikan dan informasi untuk memberikan informasi terkini mengenai situasi banjir. Nah, terus di sini ada pemulihan setelah banjir. Yang pertama, melakukan penilaian kerusakan seperti bangunan, infrastruktur, dan lahan pertanian. Yang kedua, pembersihan dan rehabilitasi dengan membersihkan daerah terdampak dari lumpur dan puing-puing. Yang ketiga, dukungan psikososial, dukungan kepada masyarakat yang mengalami trauma, dan pemberian bantuan keuangan seperti pinjaman lunak untuk membantu korban. Nah, di sini ada peningkatan kesiapsiagaan jangka panjang pada bencana banjir, yaitu yang pertama edukasi masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan banjir, kedua pemantauan dan perbaikan sistem secara rutin dan memperbaiki sistem peringatan dini, dan yang ketiga penanaman pohon dan konservasi lahan dengan mempromosikan penanaman pohon dan konservasi lahan untuk meningkatkan penyerapan air dan mengurangi risiko banjir. Nah, untuk contoh praktis tanggap bencana banjir ini, yang pertama ada pendistribusian air bersih, yaitu gunakan tangki air bergerak untuk mendistribusikan air bersih ke daerah terdampak. Yang kedua ada pos kesehatan bergerak, yaitu dirikanlah pos kesehatan sementara untuk memberikan layanan medis kepada korban banjir. Dan yang ketiga ada peralatan darurat, yaitu sediakan alat darurat seperti perahu karet, jaket pelampung, dan alat komunikasi di setiap daerah. Next. Nah, selanjutnya ini ada penanggulangan mengenai banjirop. Yang pertama, prabencana, yaitu melakukan penanaman mangrove dan restorasi ekosistem pesisir untuk memperkuat perlindungan alami dari gelombang laut dan mencegah abrasi. Yang kedua, membantu komunitas siaga bencana di tingkat desa untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi masyarakat dan membuat peta risiko dan memperketat tata ruang agar tidak membangun di zona rawan banjirop. Saat terjadi bencana banjir, yaitu segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi atau ke posko pengungsian jika air mulai naik dan situasi membahayakan.
mematikan aliran listrik untuk mencegah risiko konsleting dan kebakaran, dan amankan barang berharga serta dokumen penting ke tempat yang lebih tinggi. Next. Untuk pasca bencana banjirop ini, bersihkan rumah dan lingkungan dari lumpur serta kotoran bekas banjir, menggunakan pelindung tubuh. Kemudian pastikan benar-benar kering sebelum dihuni, kemudian buka ventilator agar lembab, serta jangan langsung disimpan aman oleh petugas. Selanjutnya, nah, ini ada langkah untuk mengatasi banjir rob, yaitu melakukan restorasi ekosistem pesisir dengan cara penanaman kembali mangrove, terumbu karang, dan tumbuhan pesisir lainnya untuk memperkuat perlindungan alami terhadap gelombang laut. Kemudian pembangunan infrastruktur yang tahan banjir, membangun tembok pembatas atau pencegah gelombang untuk mencegah air laut masuk ke daratan, dan pengelolaan alam yang berkelanjutan, seperti mengurangi penggunaan air tanah secara berlebihan untuk mencegah penurunan permukaan tanah atau subsidence. Selanjutnya, oh, udah, terima kasih. Yang selanjutnya ada mitigasi banjir dan banjirop. Ya, itu mitigasi banjir dan banjirop oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di Indonesia ini melibatkan beberapa langkah strategi yang bertujuan untuk mengurangi resiko, menangani dampak, dan pemulihan kondisi pasca bencana. Kemudian mitigasi banjir dan banjirop terdapat dua pendekatan utama, yaitu ada pendekatan struktural atau pembangunan fisik dan pendekatan mitigasi non-struktural atau kebijakan edukasi dan peringatan dini. Nah, yang pertama ada mitigasi banjir yang struktural. Mitigasi struktural ini bertujuan untuk mengendalikan air dan mencegah banjir melalui pembangunan infrastruktur seperti normalisasi sungai dan drainase, terus pembangunan dan perbaikan tanggul, bendungan, serta kanal banjir, dan ada pembuatan waduk atau sumur resapan sebagai penampung air hujan. Kemudian ada pembangunan daerah resapan air dengan penghijauan dan taman kota. Kemudian ada mitigasi non-struktural. Yang pertama ada pembuatan peta rawan banjir. Pembuatan peta rawan banjir ini itu untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang terkena banjir. Terus ada sistem peringatan dini dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya banjir. Dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan seperti paving block atau sumur resapan. Kemudian ada penanaman pohon dan perlindungan hutan. Itu tuh sebagai daerah resapan air yang alami. Terus ada peraturan tata ruang yang membatasi pembangunan di daerah yang rawan terhadap banjir. Nah, yang selanjutnya ada mitigasi dari banjirop. Yang pertama ini ada mitigasi struktural. Yang pertama ada membangun dan meninggikan tanggul di wilayah pesisir, kemudian pembuatan pintu air untuk mengatur aliran air laut ke daratan, dan reklamasi pantai dan pembangunan sabuk hijau atau mangrove guna untuk menahan abrasi dan meredam gelombang yang tinggi. Terus membangun rumah dan infrastruktur yang tahan banjir seperti rumah panggung atau meninggikan permukaan tanah. Yang selanjutnya, mitigasi non-struktural banjirop. Yang pertama, ada sistem peringatan dini tentang pasang surut air laut. Ini itu untuk memperingatkan masyarakat. Dan yang kedua ada sosialisasi dan edukasi mengenai jalur evakuasi dan juga langkah yang harus dilakukan saat terjadi banjirop. Dan ada pengaturan tata ruang untuk memastikan pemukiman dan infrastruktur yang tidak berada di zona yang rawan terhadap banjirop.
dan ada pengurangan eksploitasi air tanah guna untuk mencegah land subsidence atau penurunan tanah yang dapat memperparah banjirop. Dan yang terakhir ada pemantauan debit air sungai dan laut untuk mendeteksi potensi banjir rob yang lebih awal. Nah, kemudian ada tindakan saat terjadi bencana. Yang pertama ada mengoperasikan posko bencana, mengevakuasi warga dari daerah yang terdampak, serta menyediakan bantuan logistik seperti makanan dan juga obat-obatan. Kemudian, PBD bekerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan respon cepat terhadap banjir, termasuk pengendalian debit air sungai melalui pompa atau tanggul darurat. Dan ada pasca bencana, yaitu dengan memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat banjir, serta membangun ulang fasilitas umum dengan desain yang lebih tahan bencana. Ya, selanjutnya di sini ada studi kasus. Yang pertama itu terkait banjir di Jakarta tahun 2020. Nah, penyebab prabanjir di sini tuh hujan ekstrim, yang dimana hujan ekstrim di sini tuh sampai 370 mm per hari gitu. Sampai emang bukan bisa kekategorikan sebagai bulan basah gitu pada hari itu juga. Nah, seperti yang kalian tahu juga, di Jakarta itu memiliki sistem drainase yang buruk juga gitu. Selain itu, ada yang namanya hujan bawaan atau juga banjir bawaan dari Bogor yang menyebabkan emang eh, banjir di Jakarta ini tuh semakin meningkat itu, semakin parah gitu di tahun tersebut. Nah, serta selanjutnya itu ada penurunan permukaan tanah. Kenapa sih penurunan permukaan tanah ini tuh berpengaruh terhadap banjir? Karena tanah ini memiliki daya resap gitu terhadap air gitu. Sedangkan beberapa lapisan di tanah, jika memang semakin penurunan tanah tersebut semakin tinggi atau juga erosinya semakin tinggi atau juga misalnya semakin terkikis, maka daya serap terhadap airnya maka semakin berkurang gitu. Nah, dampak pasca bencana banjir di sini tuh udah jelas ya, pasti kerusakan infrastruktur yang dimana memang ribuan rumah bahkan tenggelam gitu. Selalu ada jalan yang tergenang juga ya pasti itu, dan juga fasilitas umum yang rusak. Bahkan di sini tuh ada korban jiwa 60 orang meninggal, lebih dari 60.000 orang pengungsi gitu. Ini sangat berdampak gitu di tahun 2020 gitu, apalagi melihat dengan jumlah pengungsi gitu. Nah, krisis kesehatan ketika banjir melanda juga, di sini tuh ada krisis air itu. Kenapa gitu disebut krisis air dan juga krisis lainnya, walaupun disebut banjir ya? Karena kan rata-rata air banjir itu tidak sehat ya teman-teman. Oleh sebab itu makanya di sini banyak yang mengalami penyakit diare gitu, bahkan demam berdarah, infeksi kulit juga gitu. Karena memang sering apa ya disebutnya? Saat banjir itu beraktivitas dengan air yang kotor gitu, teman-teman. Nah, selain itu, kalau misalnya di kerugian ekonomi itu lebih dari 1 triliun akibat kerusakan dan gangguan bisnisnya gitu, teman-teman. Nah, kesimpulan, diperlukan perbaikan drainase, tata ruang, dan juga kolaborasi antara pemerintahan dan masyarakat untuk mencegah banjir di masa depan. Ya, seperti dilihat juga ya, dari tahun ke tahun kasus banjir di Jakarta ini tuh berkurang gitu. Oleh sebab itu, di sini tuh ada kasus penurunan gitu, banjir. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus selanjutnya. Terima kasih ya Sasa, udah di slide. Nah, sekarang di sini kita ada banjirop Semarang tahun 2020. Nah, banjirop ini sering terjadi nih di pesisir pantai Indonesia karena memang banjirop itu rata-rata terjadi dari air laut gitu ya. Nah, termasuk Semarang nih. Semarang di daerah utaranya eh, mengalami penurunan permukaan tanah yang dimana memang erosi ya gitu ya. Baik oleh pasang surut air laut ataupun juga perubahan iklim di Indonesia atau di daerah Semarang gitu. Oleh sebab itu salah satu faktor terjadinya terjadinya banjirop di Semarang tahun 2020 salah satunya seperti itulah. Nah, penyebabnya adalah pasang maksimum air laut lalu
perigi bulan, lalu eksploitasi air tanah berlebihan dan juga drainase yang buruk. Nah, pasang maksimum air laut. Nah, di sini ada yang disebut pasang maksimum air laut, di mana pasang air laut yang memang eh, melebihi gitu dari bukan kapasitas, apa ya disebutnya, lebih dari ukuran biasanya gitu, yang biasanya misalnya tidak terjadi di skala tersebut, malah terjadi melebihi skala yang dilebihi. Nah, selanjutnya ada perigi bulan. Nah, perigi bulan tuh lebih kayak ke apa ya disebutnya tuh? Tarikan sih ya gitu. Nah, ada eksploitasi air tanah berlebihan. Kenapa sih eksploitasi air tanah berlebihan gitu terhadap penyebab si banjirop ini gitu? Karena air tanah itu salah satu bentuk dari penyeimbang gitu kalau nggak salah ya, salah yang pernah saya baca gitu. Nah, selanjutnya ada drainase yang buruk juga. Jadi ketika air pasang atau juga di mana tidak ada penanggulangan atau juga fasilitas yang memadai, drainase yang buruk eh, menambah banjirop semakin parah gitu. Karena nggak ada yang menyalurkan gitu si air tersebut gitu, banjir air rob ini. Nah, selanjutnya adalah kenaikan air laut akibat pemanasan global. Seperti yang kalian tahu gitu, ada pemanasan global yang dimana mencairkan es di kutub utara dan selatan, sehingga volume air laut kita tuh baik di Indonesia ataupun di negara manapun seluruh dunia meningkat. Nah, selanjutnya upaya pemulihan membangun tanggul laut yang kalian tahu ya, seperti di Jepang ada gitu tanggul laut. Lalu ada perbaikan drainase untuk dimana ketika memang bukan hanya saat terjadi banjirop saja gitu. Ketika pasang surut atau memang sedang aliran airnya memang sedang besar, ini membantu untuk pengaliran air laut yang lebih baik gitu, atau juga air-air lainnya. Nah, penanaman mangrove seperti kalian yang tahu ya, mangrove itu bisa meredakan gelombang air gitu. Nah, oleh karena itu adanya penanaman mangrove untuk pemulihan itu sangat membantu. Selanjutnya ada edukasi masyarakat seperti pada umumnya ya. Lalu ada penggunaan air permukaan untuk mengurangi eksploitasi air tanah. Nah, kesimpulannya banjirop tahun 2022 menunjukkan dampak perubahan iklim, membutuhkan langkah mitigasi untuk masa depan. Boleh selanjutnya? Nah, gimana sih cara mencegahnya gitu? Nah, biar dampak banjir nggak parah-parah banget itu, kita bisa nih melakukan beberapa hal, misalnya bikin tanggul kalau misalnya emang di daerah yang seperti di pantai untuk banjirop ya, atau misalnya di pesisir, bukan di pesisir sih, lebih tepatnya di hilir sungai atau juga di badan sungai ya, yang ada misalnya pemukiman nih, di sampingnya ada sungai gitu. Nah, itu bisa dibuat tanggul ya. Dan ada bendungan yang kuat juga, sehingga ketika nanti airnya meluap, volume airnya meluap itu mengurangilah dampak gitu. Mengatur tata ruang lahan dengan baik. Jelas ya kalau misalnya mengatur tata ruang lahan yang baik itu, karena ketika sebuah wilayah atau misalnya sebuah region itu tertata dengan baik, baik dari bangunannya, baik dari sistem drainasenya, baik dari sistem jalannya, maka akan berfungsi dengan baik juga. Sedangkan kebalikannya, kalau misalnya membangun asal-asalan dimanapun letaknya, lalu jalannya eh, se- seinginnya gitu, sampai yang penting ada tujuan gitu, yang penting memenuhi keuntungan bagi beberapa pihak. Nah, itu eh, akan menimbulkan kerugian juga gitu, tidak baik. Nah, menanam pohon ada bentuk dari ini ya, agar pengikat air gitu supaya tidak banjir. Lalu selanjutnya, yang paling penting adalah ningkatin kesadaran masyarakat tentang bahayanya banjir. Karena benar, ketika masyarakatnya tidak aware atau tidak siap terhadap bencana banjir sendiri, kita memiliki fasilitas yang baik juga, mereka belum tentu gitu ya. Kalau misalnya fasilitas baik, kalau misalnya sedang ada bermasalah gitu, kan pasti banjir juga gitu. Nah, jika masyarakatnya tidak aware juga, tidak siap terkait bahayanya banjir itu apa, percuma saja gitu. Baik dari cara penanggulangannya, cara mitigasinya, saat bencananya. Nah, itu penting juga. Boleh selanjutnya?
Nah, boleh nih kesimpulannya sama saya aja. Banjir dan banjirop merupakan permasalahan yang semakin kompleks di Indonesia akibat kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia seperti perubahan iklim, urbanisasi pesat, serta penurunan muka tanah atau juga erosi ya. Nah, dampak yang ditimbulkan sangat luas gitu, mulai dari kerusakan infrastruktur, gangguan ekonomi, hingga resiko kesehatan masyarakat gitu. Oleh karena itu, upaya mitigasi dan adaptasi menjadi langkah penting dalam mengurangi risiko bencana. Pembangunan sistem drainase yang baik, pengelolaan daerah aliran sungai, serta penerapan konsep kota berketahanan iklim menjadi strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak banjir dan banjirop. Nah, ya, ayo kita bersama mencegah banjir, kata yang buat PPT ini teh. Ya, mungkin materi dari kami sudah selesai. Buat teman-teman, barangkali dari 26 dikurangi yang presentasi, yaitu menjadi 21 orang yang hadir. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyain aja, baik di kolom chat, ataupun misalnya mau raise hand gitu, atau misalnya mau langsung, boleh silahkan langsung saja. Kami tunggu untuk tiga pertanyaan selanjutnya ya, teman-teman. Ayo teman-teman ditunggu pertanyaannya karena memang harus ada sesi diskusi gitu yang diharapkan oleh dari Patio sendiri gitu. Jadi tolong partisipasinya untuk presentasi bagian kami gitu ya. Sekali lagi teman-teman ayo ditunggu pertanyaannya ya. Karena nggak akan bisa selesai kalau misalnya nggak ada diskusi di sini. Kita apa liriknya, Cok? Na, 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 na. Mau. Mas nggak mau kabarnya kayak gitu. Bagus kebagusan, Ed. Ya tuh orang Patio juga. Lihat, lihat tuh Boleh PPT silahkan aku, Ina, jika ingin Enggak, aku bertanya. ngeliatin gambarnya gitu loh. Ngeliat lihat PPT aku ngeliat. Ih, itu Pak Hari BTW nggak mute. Nah, makasih ya kesempatannya izin bertanya. Tadi kan kelompok ini membahas mengenai banjir dan banjirop. Nah, untuk banjirop sendiri, apakah itu bisa diprediksi dan bagaimana gitu cara memprediksinya dan bagaimana cara menanggulangi banjirop? Karena kan banjirop ini berkaitan dengan pasang surutnya laut ya. Kayak gitu sih, soalnya masih kurang ngerti soal banjirop. Makasih. Siap, terima kasih Pina untuk pertanyaannya. Teman-teman yang lain, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, langsung aja ya ditanyain.
Sebentar ya kita mencari. Boleh silakan Denda. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Risondi. Mungkin pertanyaan dari saya cukup sederhana ya, dan juga ini lanjutan dari pertanyaan Vina gitu. Apa sih sebutkan beberapa perbedaan antara banjir dan juga banjirop. Lalu antara banjir dan juga banjirop itu lebih berbahaya mana sih? Berikan alasannya gitu. Terima kasih. Oke, kita simpen dulu ya 3 pertanyaan. Mungkin saya bakalan jawab langsung deh pertanyaan Denda ya. Seperti ini mungkin ya pertanyaannya. Lebih berbahaya mana antara banjirop dan banjir? Betul gitu Denda? Yang sebutkan perbedaan antara banjir dan banjirop. Perbedaan banjir dan banjirop. Oh, sorry. Ada dua, ada dua. Oke, thank you. Boleh deh, Denda langsung ya. Perbedaannya itu kalau misalnya banjir dan banjirop itu yang pertama kita bisa lihat nih lokasi dan juga sumber airnya. Nah, karena kenapa disebut kenapa gitu bisa dibedakan berdasarkan lokasi dan juga eh, sumber airnya? Karena kalau misalnya banjir biasa itu atau misalnya banjir yang memang ada yang sering terjadi di daerah yang jauh dari daerah pesisir pantai, biasanya mereka itu selalu berurusan dengan curah hujan. Yang pertama itu. Yang kedua, di mana ketika volume air naik, baik itu dari sungai ataupun juga danau, itu adalah salah satu dari bentuk ketika curah hujannya tinggi, maka ada peningkatan volume air di suatu wilayah yang menyebabkan misalnya sungai atau danau ini itu tidak bisa menampung peningkatan volume air ini. Nah, kalau misalnya banjirop itu biasanya terjadi di pesisir pantai dan juga berkaitan sama eh, pasang surut air laut gitu.
Nah, kadang juga ini loh, ada di mana kasus ketika curah hujan atau juga ada aliran dari sungai atau juga ya betul, sungai ke arah pantai, ke pesisir pantai yang menyebabkan peningkatan volume air gitu di daerah pesisir pantai yang menyebabkan pesisir pantai ini tuh mengalami kenaikan sampai daerah pesisir gitu si air pantainya seperti itu Denda. Apa cukup Denda? Kalau untuk perbedaannya ya tadi yang saya tangkap bisa dari sumbernya. Nah, yang banjir itu dari kayak danau, sungai, terus juga kayak curah hujan. Lalu untuk yang banjirop itu saya simpulkan dari eh, di sumbernya itu di dekat pesisir seperti seperti pantai gitu ya. Terus juga di daerah yang apa sih antara pertemuan antara sungai dan eh, laut gitu di situ juga ya, dan juga dipengaruhi oleh pasang surut ya gitu. Jadi intinya yang banjir itu dipengaruhi oleh curah hujan juga. Kalau misalnya yang banjir itu tidak terlalu dipengaruhi oleh curah hujan, mungkin seperti itu ya Rizwandi. Ya betul Lalu seperti untuk itu Denda. yang selanjutnya ya lebih bahaya mana gitu antara banjir dan juga banjirop yang tadi gitu, yang itu belum terjawab. Nah, kalau misalnya bahaya mana sih banjir dan banjirop? Pertanyaannya gini, kalau misalnya emang berbahaya, kenapa manusia, bagi manusia ya hitungannya nih, kenapa manusia mendekati membangun di wilayah yang memang terjadi banjir gitu? Kalau misalnya mereka tahu daerah itu banjir, kalau misalnya ukuran manusia ya, untuk manusia. Karena menurut saya, kalau misalnya relatif bahaya atau tidaknya, itu keduanya tetap bahaya gitu bagi manusia. Nah, karena kenapa? Yang kedua, kedua hal tersebut, banjir, baik banjirop itu mempengaruhi aspek kehidupan manusia, baik dari ekonomi, sosial, dan juga kesehatan. Nah, oleh sebab itu kalau misalnya ditanya nih, bahaya atau enggaknya gitu, balik lagi ke manusianya. Kalau misalnya manusianya pintar, tidak akan membangun rumah, ataupun misalnya tidak akan melanggar aturan yang memang aturan ini tuh seharusnya tidak boleh misalnya membangun di daerah wilayah ini. Otomatis kan misalnya nih ini tuh daerah sungai yang dimana sungai ini tuh harusnya menjadi penghalang untuk atau misalnya tanggul untuk penahan banjir, tapi ada yang membangun di situ dan otomatis ketika sungai tersebut meluap, dirugikannya siapa? Masyarakat tersebut juga kan? Nah, itu ukuran bahayanya. Yang menurut saya ya, ini pendapat saya. Tapi kalau misalnya secara universal, jika ditanya bahaya mana keduanya, menurut saya keduanya tetap berbahaya gitu ketika memang kitanya, apalagi ketika terjadi banjir bandang gitu ya. Kalau misalnya dalam banjir biasa, kalau misalnya dalam banjir rob, ketika pasang surut air lautnya sangat tinggi sampai ke pesisir pantai itu bisa sangat berbahaya gitu bagi manusia-manusianya gitu. Secara universal gitu. Keduanya tetap berbahaya gitu. Karena kedua hal tersebut, kedua banjir ini tetap gitu memberikan dampak yang sangat besar gitu. Sorry, dampak kerugian yang sangat besar gitu bagi masyarakat, bagi lingkungan hidup gitu. Seperti itu, Denda. Oke, terima kasih gitu untuk jawabannya cukup lengkap ya. Itu juga kan dari pandangan Kriswandi gitu ya. Saya juga memintanya itu menurut pandangan Kriswandi untuk antara bahaya banjir dan juga banjirop. Jadi disimpulkannya bahwa keduanya itu sama-sama bahaya gitu ya. Seimbang istilahnya seperti itu. Kalau boleh mungkin dari pandangan saya, kalau menurut saya ya karena kan kalau lihat di berita-berita juga gitu, lebih banyak itu yang masuk ke berita itu banjir kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya itu banjir itu lebih berbahaya. Itu kan sesuai pandangan masing-masing ya. Itu saja mungkin ya. Ismandi bagaimana? Oke, Denda, terima kasih ya untuk diskusinya. Mungkin teman-teman saya nih mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Boleh untuk Fedora dan juga Sasa ya tadi mau menjawab, silahkan langsung. Ya, izin menjawab ya pertanyaan dari Tariska. Pertanyaannya tuh terkait kejadian banjirop, kenapa lebih sering terjadi di pantai utara Jawa daripada di pantai selatan Jawa, meskipun ada di selatan juga.
Mungkin karena banyak kota di pantai utara seperti Jakarta, Semarang, sama Pekalongan itu mengalami penurunan tanah yang akibat dari pengambilan air tanah yang berlebihan dan juga beban bangunan. Nah, sehingga ini tuh memperparah potensi banjir rob karena permukaan tanahnya tuh lebih rendah daripada permukaan air laut. Mungkin begitu, Tariska. Apakah cukup atau kurang? Cukup, makasih. Baik, selanjutnya izin menjawab dari pertanyaan Vina ya. Tadi pertanyaannya apakah banjir itu bisa diprediksi dan bagaimana cara menanggulanginya gitu. Sebenarnya banjir rob itu bisa diprediksi gitu melalui pemantauan pasang surut dan juga gelombang air laut yang udah ditetapkan oleh BMKG gitu. Selain itu juga ada penggunaan model prediksi seperti artificial neural network yang memang 100% itu sudah akurat bisa memprediksi terjadinya banjir rob. Nah, untuk penanggulangannya itu bisa melalui infrastruktur seperti dibangunnya tanggul laut dan juga peningkatan drainase yang baik. Dalam segi lingkungannya bisa merehabilitasi mangrove untuk mengurangi dampak dari banjirop dan juga dari kesiapsiagaan masyarakat seperti adanya sosialisasi mengenai banjirop dan bagaimana cara mereka mengevakuasi diri mereka sendiri. Seperti itu, Vina. Gimana? Cukup, makasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa. Pertanyaannya, apakah perencanaan tata ruang di wilayah pesisir dapat membantu mengurangi dampak banjir rob? Jika iya, bagaimana perencanaan tata ruang yang baik untuk dapat membantu mengurangi dampak banjir rob di wilayah pesisir? Nah, eh, iya, jawaban apa ini? Nah, perencanaan tata ruang di wilayah pesisir itu sangat penting buat mengurangi dampak banjir rob. Gimana sih perencanaan tata ruang yang baik untuk dapat membantu mengurangi dampak banjir rob di wilayah pesisir itu? Nah, dengan mengatur penggunaan lahan, pembangunan di zona rawan banjir dapat dihindari dan dialihkan ke area yang lebih aman. Selain itu, penataan ruang hijau dan konservasi mangrove berperan sebagai penyangga alami untuk meredam gelombang laut. Terus, infrastruktur mitigasi seperti tanggul dan sistem drainasi juga harus diintegrasikan dalam tata ruang. Nah, pendekatan ini ditambah dengan keterlibatan masyarakat, membantu meminimalkan kerusakan dan risiko banjir rob, sehingga wilayah pesisir menjadi lebih aman dan berkelanjutan. Cukup, Anissa. Oke, makasih Pedora. Terima kasih. Untuk semua pertanyaan, tadi ada 4 pertanyaan ya, sudah terjawab. Baik, bagi teman-teman sendiri, yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan untuk kami, karena ya dirasa masih banyak waktu lah gitu ya kita di sini untuk presentasi dan juga sesi diskusi.
Sekali lagi teman-teman, kita masih ada nih waktu buat diskusi. Kalau misalnya ada yang mau ditanya langsung aja ya. Cek, cek. Izin bertanya, Rit. Boleh, silakan Rahmat. Izin pertama terkait bagaimana pandangan kalian terkait kebiasaan masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan hal itu bisa menyebabkan banjir. Nah, ketika banjir datang, itu masyarakat cenderung menyalahkan pemerintah. Pemerintah kerjanya naon sih? Gitu. Nah, itu bagaimana pendapat kalian? Apakah itu bisa dirubah kebiasaan masyarakat tersebut? Jelas, Riz? Jelas, paham, paham, paham. Gini ya, kebiasaan masyarakat kita atau masyarakat negara berkembang kayak kita lah ya, negara Indonesia, itu memang yang paling tidak paling mencolok gitu ya, paling ini melihat yang sering terjadi mungkin ya, membuang sampah sembarangan. Bahkan kalau misalnya daerah-daerah yang memang dekat sungai gitu, kebiasaan membuang sampah ke sungai gitu, bahkan sampai menumpuk gitu ya di Citarum gitu, apalagi di Bandung gitu ya, di daerah-daerah kayak Bantar Gebang yang sampai ke sungai gitu kan. Nah, ketika terjadi banjir malah menyalahkan pemerintah gitu. Kenapa sih pemerintah yang disalahkan gitu ketika terjadi masalah? Karena gini teman-teman, pada dasarnya pemerintah adalah orang yang mengelola ibaratnya mah gitu ya, mengelola baik dari kebersihan, lingkungan dan juga ketertiban. Oleh karena itu, ketika masyarakat melakukan kesalahan, mereka nggak mau, mereka enggan bahwa mereka berpikir gini, eh, ya toh di sini aja nggak disediain gitu tempat sampah untuk kita buang. Kalau misalnya ada juga disediain TPA atau tempat pembuangan TPS gitu. Sorry, kalau misalnya disediakan TPS juga, kita bingung TPA-nya nanti di akhir akan diapakan. Oleh karena itu banyak persepsi masyarakat ketika membuang sampah itu ya udah sih mending di sungai aja gitu, nanti juga terbawa arus toh gitu seperti itu. Nah, tapi konsep pemikiran seperti itu tuh salah itu. Seharusnya di sini harus ada peran yang dimananya kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Pemerintah di sini sebagai fasilitator atau juga sebagai alat untuk membantu masyarakat di mana menyediakan misal TPS yang atau TPA yang dimana memang mengelola sampah sampai si sampah ini tidak menjadi masalah. Dan di sisi lain masyarakat harus menerima gitu, menerima eh, instruksi atau juga fasilitas atau juga anjuran dari pemerintah untuk mengikuti pembuangan sampah ke TPS atau TPA itu. Karena jika tidak ada kolaborasi dari keduanya, maka akan selalu menimbulkan masalah gitu. Ketika pemerintah mencetuskan program baru, tapi tidak ada sinergi atau jika tidak ada harmoni dari elemen yang dibutuhkan, itu akan menimbulkan masalah. Nah, ya, oleh sebab itu, kolaborasi dari beberapa elemen atau misalnya beberapa pihak yang memang ada di program tersebut harus saling bersamaan gitu. Seperti itu Rahmat. Gimana nih? Ada tanggapannya? Oh ya, Riz, cukup. Makasih. Ya, terima kasih ya Rahmat. Ya, Buat teman-teman kita ada nih 4 menit lagi aja kita akhiri di 7. Sorry. Boleh Nabila? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya sebelumnya. Bill, suaranya kecil Bill. Oh, sorry. Izin bertanya, kan em, di Tasikmalaya, khususnya di depan Unsil dan juga sekitaran Hajat juga kan
pernah ya gitu terjadi fenomena banjir sendiri. Nah, menurut kelompok kalian bagaimana sih cara menurut cara pengelolaan menurut kelompok kalian akan adanya fenomena banjir tersebut? Jadi kayak udah tahu nih wilayah itu teh sering terjadi banjir. Nah, bagaimana sih menurut kelompok kalian dalam pengelolaan banjir pengelolaan akan adanya mitigasi mengenai banjir tersebut gitu. Terkhusus kayak di Unsil, kalau nggak di Unsil ya di Hajet, kalau nggak di Hajet ya di sekitaran AP. Kan AP sendiri itu kan daerah parkirannya itu sungai yang diubah menjadi parkiran dan ya sekitaran sananya gitu kan. Nah, menurut kalian bagaimana? Terima kasih. Boleh deh langsung dijawab aja. Mau dijawab nih pertanyaan dari Nabila. Eh, kan sering terjadi banjir ya di daerah Tasik, terutama di daerah Unsil dan juga Hazet gitu ya. Gimana sih penanggulangan banjir lagi ya pakai Z, banjir eh eh, di wilayah ini? Pertama kita bisa nganalisis dulu deh terkait unsil gimana kedudukannya, posisinya. Nah, bisa kalian lihat unsil itu berada di posisi yang di atas jalan, yang di mana ketika hujan terjadi, otomatis air dari air yang di eh, turunnya di mungkin di Unsil gitu kan, kita ada sistem drainase kan ya di Unsil tuh. Nah, sistem drainasenya itu otomatis langsung masuk ke gorong-gorong yang di pinggir jalan di sana. Yang pertama itu bisa dianalisis, dan itulah penyebab utama salah satu daerah Unsil itu banjir, karena ke daerahnya tuh kalau kalian bisa lihat ya, di Unsil itu agak nanjak lah sedikit, bahkan ke daerah-daerah yang lainnya juga agak nanjak gitu. Nah, oleh sebab itu daerah Uncil tuh tetap selalu banjir. Nah, selain itu dari daerah Padayungan ke atas HZ, di situ juga ada sistem drainase juga yang mengarah ke Uncil gitu. Terutama daerah Uncil lah ya sebutnya. Yang dimana emang di sana juga agak tinggi tuh tempatnya, agak naik lah sedikit. Yang dimana turun kan, otomatis daerah yang memang disebutnya agak agak lembah gitu, cekung cekung ke bawah, yang menjadi korban. Nah, gimana sih penanggulangannya kalau misalnya di daerah Unsil? Yang pertama, kalau misalnya dilihat, bisa saja nih kita melakukan perombakan sistem drainase, yang dimana diperluas si saluran drainasenya supaya tidak terjadi banjir. Pertama itu, atau enggak
Penyumbang penyumbang air yang memang menjadi seperti di Unsil atau juga daerah Padayungan ini dibuatkan lagi sistem drainase pembuangan airnya ke arah lain yang sehingga ada dua paralel yang dimana si yang satu mah misalnya dibuat ke arah Unsil, yang satu kemana gitu. Jadi sehingga mengurangi dampak ke banjir di daerah Unsil. Nah, kalau misalnya di daerah HZ tuh sedikit apa ya? Complicated sih kalau misalnya harus diomongin. Karena kenapa? Di HZ itu sama layaknya di Unsil. Memang daerahnya mm, enggak enggak tinggi gitu, enggak ada yang tingginya gitu. Tapi di sana tuh tidak ada daerah resapan air. Nah, itu semua gorong-gorong yang ada di HZ itu ditutupin sehingga menyebabkan tidak adanya proses penyerapan atau infiltrasi dari permukaan bumi. Semua daerah jalan di HZ itu di aspal dan di beton. Jadinya sulit untuk eh, menyerap air gitu. Nah, gimana sih kalau misalnya penanggulangannya? Nah, ini sedikit rumit nih kalau misalnya ini. Karena HZ itu kan panjang ya jalannya. Nah, ini tuh perlu agak PR sih kalau misalnya memang memperluas sistem drainasenya gitu. Seperti itu Nabila, tapi ya mungkin kalau misalnya dari saya sendiri mah merekomendasikan eh itu sih memperluas drainase. Seperti itu. Oke, Riswandi, makasih. Mungkin ya di Unsil juga kemarin-kemarin udah dibuat apa sih sumur resapan juga. Mungkin itu bisa membantu buat meminimalisir akan adanya bahaya banjir yang ada di sekitar Unsil. Gini ya, harusnya. Oke, sedikit sedikit tambahan aja ini mengulas mungkin ya teman-teman. Semoga masih ingat. Harusnya sumur resapan itu dibuatnya di daerah yang lembah supaya air yang dari wilayah yang lebih tinggi itu diserap gitu. Sedangkan posisi eh, daerah resapannya atau juga eh, sorry disebutnya itu danau lisitasi atau apa ya saya tuh lupa pokoknya itulah pokoknya harusnya itu tuh disimpannya di daerah yang lebih rendah sedangkan ya kalian tahu sendirilah posisinya di mana gitu ya tidak perlu dibicarakan jadi ya percuma atau tidaknya saya gak bisa ngomong di sini karena ini direkod ya diupload ke YouTube jadi nanti ya bisa ada yang ngelaporin ke rektorat nah itu ya teman-teman nah mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh ya sekali lagi aja ini karena soalnya saya agak berani nih kalau ngeakhirin nge-zoom sebelum jam 6 nanti takut dimarahin Pak Tio. Boleh deh kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain dari kalian, mungkin saya mau bertanya nih ke teman-teman. Ya, mungkin dipersiapkan aja ya teman-teman, tolong dijawab. Karena ini biar bentuk ada bahwa kalau misalnya ya kalian sudah inilah ya PLP, bukti bahwa capaian pembelajaran tersampaikan gitu. Nih, teman-teman, kalau misalnya perbedaan banjir dan banjirop itu apa kan tadi udah ditanyain tuh sama Denda. Sekarang saya nanya lagi nih ke teman-teman, apa sih perbedaannya? Ada yang mau jawab gak? Saya boleh jawab.
Denda jangan sama Denda tuh, kan Denda yang nanyanya juga. Yang lain atau teman-teman yang lain. Tunjuk aja tuh. Mangga, mangga, mangga Nanda. Kalau dari kesimpulan aku yang aku dapat, kalau banjir itu terjadi karena curah hujannya tinggi. Kalau misalnya banjirop itu jadi karena karena air laut gitu, pasangnya air laut. Dan gitu doang. Betul ya. Izin Kalau menambahkan. misalnya banjir itu dari curah hujan, kalau misalnya serta bisa dilihat di lokasinya juga ya, kalau banjirop itu berasal dari pasang surut air laut. Selain itu, kalau misalnya teman-teman nih eh, di banjir dan banjirop sendiri ada hal yang paling mencolok gitu perbedaannya, yang dimana di sini tuh jelas ya apa disebutnya tuh. Kan kalau misalnya banjirop itu dipengaruhi pasang surut air laut dah. Pasang surut air laut ini tuh dipengaruhi oleh gaya gravitasi tarik bulan gitu. Yang dimana ketika pasang surutnya semakin tinggi maka gaya gravitasinya itu semakin tinggi. Itulah sedikit fun fact-nya. Sedangkan kalau misalnya curah hujan mah kalau misalnya banjir biasa mah itu mah tahu sendiri ya, tadi udah disebutkan iklim gitu. Sorry, curah hujan, dari curah hujan seperti itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih ya teman-teman. Hmm, Salah satu aspek daerah yang dimana menurut teman-teman nih daerah tersebut itu bebas dari banjir itu yang kayak kayak gimana sih kategorinya gitu? Izin menjawab boleh. Boleh Denda, silakan. Oke, terima kasih. Ya, ini juga mungkin dari hasil pengamatan di daerah saya juga gitu ya, yang bencananya itu bencana banjir itu gitu yang tidak pernah sama sekali. Nah, ciri-ciri karakteristik fisik lah istilahnya dalam eh, tidak ada banjir gitu, tidak ada bencana banjir, ciri-ciri fisiknya mungkin di tempat saya itu karena datarannya itu tinggi di daerah perbukitan, ya, di kampung saya itu tingginya itu lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Terus juga dari sumber airnya gitu dari sungai-sungai itu mereka posisi sungai itu ada di bawah gitu, ada di daerah lembah, sedangkan daerah saya gitu perkampungan saya itu ada di atasnya gitu, di atas di badan perbukitan kayak gitu. Sedangkan di posisi itu lebih rendah gitu, posisi si sungainya itu lebih rendah daripada posisi si pemukimannya kayak gitu. Lalu juga untuk curah hujannya juga normal atau rata-rata gitu. Tidak ada fenomena curah hujan yang fluktuasi itu tidak terlalu signifikan di wilayah itu. Jadi si curah hujannya itu normal kayak gitu. Lalu juga untuk mungkin untuk sampahnya ya, untuk sampah mungkin tidak dibuang di sungai gitu ya. Meskipun pengolahan di kampung saya itu kurang baik ya, si sampah-sampah itu kebanyakannya dibakar gitu ya, kurang baik. Tapi ya karena tidak membuang ke sungai gitu. Jadi fenomena banjir, bencana banjir itu tidak ada gitu di daerah saya gitu, terutama di daerah saya ya. Kalau misalnya di daerah yang mungkin di daerah ke hulunya kurang tahu juga ya, karena kan di daerah perbukitan gitu. Eh, Mungkin segitu saja. Ada yang mau ditambahkan mungkin teman-teman yang lain boleh. Oke, terima kasih Denda, sudah sangat membantu ya jawabannya. Teman-teman, kita
sebentar lagi lah diakhiri 17.45 ya. Mengingat karena bentar lagi maghrib juga, biar teman-teman ada waktu lah untuk mempersiapkan maghrib gitu. Nih satu lagi deh pertanyaan teman-teman sebelum kita tutup. eh Kenapa sih gitu? Rata-rata banjir ya, banjir bukan banjirop. Itu terjadi dari era abad 20 aja gitu ya, hitungnya. Itu disebabkan oleh manusia gitu. Nah, ada gak sih kasus di mana menurut kalian tuh, boleh deh cari tahu atau misalnya enggak, banjir yang memang pure dari alam gitu. Kan kalau misalnya eh, rata-rata gini deh konsepnya. Kalau misalnya banjir itu kan banjir terutama banjir ya, itu terjadi karena masalah sampah atau juga kerusakan lahan yang memang dirusak oleh manusia sendiri gitu. Nah, menurut teman-teman ada gak sih kasus di mana yang memang pure gitu dari alam sendiri gitu? Jangan membahas kasus deh. Kalau kasus mah harus nyebut kejadiannya kapan. Mungkin nggak gitu kejadian di masa sekarang terjadi gitu pure banjir yang memang bukan disebabkan oleh sampah, penggundulan yang disebabkan oleh manusia, gitu. Kayak misalnya tidak ada pengikat air gitu di pepohonan di sekitarnya. Mungkin nggak menurut kalian? Izin menjawab, eh, izin mencoba menjawab ya. Tapi mohon Boleh, maaf boleh. kalau sambil game. Mungkin banjir yang terjadi pure karena proses alam tuh salah satunya kalau banjir yang terjadi karena dari pencairan salju gitu. Jadi ketika adanya salju yang cair karena matahari, misal kan jadi menambah volume air tuh. Nah, jadi bisa terjadi banjir karena hal itu. Mungkin bisa dari situ. Kasih. Bener ya, kalau misalnya secara non alam tuh, sorry, secara alamiah mungkin ya kalau misalnya di negara subtropis itu es yang mencair gitu ya sehingga volume air meningkat. Tapi kalau misalnya memang yang pure alam biasanya terjadi di daerah pegunungan yang memang belum tersentuh gitu sama manusia. Yang dimana memang ketika volume air ini iklim mungkin ya curah hujan yang tinggi, maka volume air yang tidak bisa ditampung di suatu wilayah maka akan terjadi banjir. Simpelnya mas seperti itu ya teman-teman. Mungkin dikarenakan sudah 17.45, Fedora boleh di terakhir untuk screenshot mungkin ya siapa saja yang di sesi-sesi terakhir ini yang tetap bertahan meski tidak ada Bapak. Langsung aja Fedora di screenshot ya.
Udah ya untuk di screenshotnya. Mungkin teman-teman terima kasih yang sudah join Zoom kali ini. Untuk 27 yang mengikuti Zoom sampai selesai, saya ucapkan terima kasih. Kita bakalan ketemu lagi di minggu depan mungkin ya di presentasi bencana selanjutnya. Saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim untuk menutup pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.